Halo, halo, halo. Halo, Kembali lagi di Bro Ngobrol. kali ini Ini oleh-oleh Komipara ya? ya salah satu dari Tera belanjaan 3. di Komipara 3. Sebenarnya udah terbit lama, cuman karena katanya kalau mau di Komipara jadi aku nggak beli dulu. Ya. Mending beli di Komipara. Betul. Dibawain Mas. Lewat Mas Tera enggak? Enggak, di bootnya Mas Tera, Oh, ada Mas oke. Ramnya ada di sana. Oh, Mas Rama ada di sana. Katanya Oke. aku bocahnya Mas Tera gitu. Iya, Oke, iya. baik. Oke. Oke. Komik ini cukup banyak dibicarakan oleh teman-teman komikus terutama ya Yes. di apa namanya di timeline mereka memang banyak yang terkesima dengan komik ini. Aku ketika membaca akhirnya paham Mas ya. Kenapa kok banyak yang karena bahasannya Mas Weta kok tidak terdeteksi. Tidak masuk Ya, di radarnya Mas Weta. Nah, itu aku juga pernah ngobrol sama Daris setelah nonton Kalibrasi Komik yang bahas ini. Dan di Kalibrasi Komik itu Mas Oronto sama Mas Widi nunjukin versi Ciayo-nya kalau nggak salah. Aku kalau nggak juga salah. baru Jadi tahu berwarna, kalau dia jadi Ciayo. berwarna gitu. Gitu. Jadi nah ternyata Ini adalah inkarnasi kesekian lah ya. Ya betul. Tadinya tugas kuliah juga kalau nggak salah. Jadi Gitu. emang komik yang ditunggu-tunggu mungkin oleh komikusnya sendiri, Mas Ram. Kalau secara grafis atau Bener. visual sih, Udah wah, bagus banget ya, bagus kuat banget. banget sih ini. Secara collectible-nya oke banget. Dia di harga 150, dapatnya sebesar Dimensinya ini, besar, tebel. tebel. PR-nya sih naruh di raknya ya. Betul, PR-nya naruh di betul, raknya. betul. Sekali lagi itu. Betul. Terus apa namanya gambarnya juga seperti dibilang Mas Bagas tadi oke banget. Nah, kalau ceritanya Sangat film pendekar 80-an kira-kira. 80 aku belum lahir, Mas. Kamu lahir 75. Sebulan. Gitu. Jadi ya sekitar 80-an awal 90-an lah cerita-cerita silat ya dulu sih sering tayang di TV ya. Sekarang udah jarang banget gitu. Jadi Karakterisasinya juga ya. karakterisasinya juga kejadiannya. Nah, artinya secara gambar dan secara cerita dan penyampaian tidak ada yang salah sih menurutku. Benar. Menurutku sih nggak ada yang salah dan bisa dinikmati, terutama buat teman-teman yang emang udah terbiasa. Misal entry-nya tuh dari komik-komiknya Padepokan. Kalau udah entry-nya dari sana, mungkin bisa lebih masuk ke sini. Tapi kalau misalnya bacaannya tuh komik Jepang terjemahan terus, mungkin akan butuh adaptasi. Agak setback sih. Iya, iya. Bukan setback ya. Agak butuh effort untuk bisa mengapresiasinya karena emang model-model seperti ini memang jarang ya, jarang di komik manga ya. Ini lebih kayak komik Indonesia jadul. Betul. Makanya ya teman-teman yang memang pengen melihat seperti apa komik Indonesia jadul, tapi dengan storytelling yang lebih kekinian, Kala tuh memang salah satu yang mungkin bisa kita rekomendasikan ya. Ya. Jadi terutama apa ya? Tadi Mas Bagas notice, aku nggak notice. Mas Bagas notice kalau storytellingnya di tengah agak berbeda. ya dari mungkin hampir separuh dari depan ke hampir tengah itu mungkin kayak balon percakapannya atau balon dialognya itu, terus panelnya juga kayak ini tuh maksudnya gimana sih kok ngomongnya. Ya sebenarnya komik Amerika tuh udah banyak yang siapa ngomong dari sini ke sini tuh disambung udah banyak, cuman kayak ada yang kaku gitu, agak nggak enak gitu. Tapi melewati separuh pertengahan komik atau buku itu udah lebih enak lagi. Iya. Cara lebih fluid gitu. Nah, terus kayak gini tuh kan juga sebenarnya menarik ya. Ini ya. Nah, ini kan kayak Amrik. Amrik tuh sering. Nah, kayak Amrik tuh sering kayak gitu. gini kan. Betul. Tapi dikombinasikan dengan paneling mangganya juga ada gitu. Cuman emang lebih kerasa Amriknya sih ya. Betul lebih kerasa Amrik. Nah, cuman bukan kritik ya. Aku sih bukan ini kritik buat Mas Ram gitu, bukan, teman, dibandingkan dengan komik-komik silat atau fight, adegan pertarungannya tuh tidak fluid. Tiba-tiba langsung jurus, keluar tembus segala macam gitu. Terornya si Saraga sebagai iblis itu bagus banget, dan bahwa ini melibatkan perguruan ini kemudian itu ini bagus. World buildingnya juga. World buildingnya oke. Juga oke. Walaupun agak ujuk-ujuk di beberapa tempat ya. Betul sekali. Nah, cuman pada saat berantem tuh ya ala komik zaman dulu memang kayak tiba-tiba nangkis terus langsung serang. Jadi nggak ada
apa ya, frame by frame-nya animasinya ini mau gerakannya mau apanya itu tuh nggak ada, nggak kelihatan. Nah, jelas tentu saja berbeda dengan teman-teman di Padepokan Raga Sukma yang memang dirancang seperti Dirancang itu. lebih fluid. Lebih fluid dan lebih modern gitu. Sehingga gerakannya tuh tertangkap oleh kita sebagai pembaca. Oh, ini tangannya tuh dia udah gini duluan misalnya kayak gitu. Nanti gitu. Tapi itu bukan big deal sama sekali karena secara story jalan. Iya, karena aku sendiri kan tipe kalau baca, kalau udah fokus di story, yang lainnya agak terabaikan. Jadi aku tuh sebelum Mas Bagas point out kalau adegan aksinya agak patah nih. Aku nggak ngeh kalau oh iya juga ya, setelah tak buka-buka, iya bener juga sih ada patah di beberapa tempat gitu. Cuman karena investnya ke story, aku ya nggak yang gimana-gimana, nggak kerasa jaring banget loh. Berarti kan emang mungkin nggak terlalu. Ya karena kan jelek lah bahasanya. Iya karena kan kalau kita ini atmosfernya pendekar dunia persilatan, bisa jadi yang disorotin adalah lore-nya, bisa jadi yang disorotin adalah world building-nya, kayak nyanya siapa? Bayu Harditama itu kan world building-nya gitu. Kalau asuranya si Indra itu kan gerakannya gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Apakah yang ada romance-nya? Yang penting ada bagian yang menonjol yang membuat kita mengindahkan bagian yang kurang. Dan soalnya kurang doang, nggak jelek. Nggak jelek. Secara bangunan ini udah komik dunia persilatan, udah bener. Jadi nggak apa-apa. Yang ku point out tadi tuh nggak masalah gitu. Yang aku agak ya ini kan karena aku kan memang pembaca manga ya, pembaca komik-komik yang lebih modern gitu. Betul. Yang aku agak kaget itu kan emang caranya menggambarkan wajah. Aku tuh bingung. Iya. Ada inkonsistensi juga. Aku tuh bingung gini. Lama-lama yang cewek kok jadi agak cantik tadinya. Itu aku agak. Oke. Buatku itu kurang. Kalau yang cowok lumayan oke, maksudnya. Kalau cowok lumayan konsisten. Yang cewek terutama. Ini warnanya sama nggak sih? Kalau berwarna mungkin lebih mudah ya. Mungkin kalau berwarna. Nah, tadi Mas Bagas juga bilang kalau ini kalau berwarna lebih oke kayaknya. Karena di platform kalau nggak salah Ciayo-nya itu emang full color, emang berwarna gitu. Jadi sama Mas Ram kan diadaptasikan jadi grayscale. Tapi sama Mas, karena aku tuh nggak ngerti kalau aku nggak ngerti kalau ini tuh tadinya ada di berwarna, aku nggak akan ngerasa loh Mas. Betul. Yang mungkin ini ya, karena ini kan komik dikerjakan dalam 2 periode ya. Ya. Ini kayak gini. Ini kan mungkin bisa color nih aslinya. Kayak gini. Nah, yang belakang kayaknya udah hitam putih deh. Iya, itu udah kayak beneran kerasa hitam putihnya itu. Betul. Kali ini kan beneran hitam banget kan. Kelamnya dapet gitu. Iya, kayaknya iya, bener. Jadi memang style pengerjaannya berada di dua masa dan dua medium yang berbeda. Kalau nggak terlalu kalau nggak sangat ngelihat gitu kayaknya nggak sadar-sadar banget sih. Iya kan kalau orang ngobrol kan di mana aku juga praktisi, dari kamu juga pembaca banyak sekali judul. Kalau emang pembaca komik aja mah ya udah baca aja gitu. Ini pas di komik para tuh ada yang nitip gak aku baca kalah nih, ada yang nitip ke aku kalah 1 tuh. Jadi aku merasa reach-nya itu ternyata nyampe-nya nggak cuman ke teman-teman komikus. Bahwa pembaca kasual itu juga kayaknya tertarik juga dengan Kala. Covernya memang sejujurnya buatku kurang sih Mas. Tapi nganu sih kuat tapi berkarakter lah. Aku nggak convince beli karena lihat covernya. Jadi pas pertama kali Mas Ram tuh buka PO, aku tuh nggak langsung beli karena ini komik apa sih? Aku nggak ngerti ini apa. Iya. Tidak menggambarkan ya. Aku pengen beli itu baru setelah banyak yang tertarik, terutama yang bikin aku convince buat beli itu reviewnya Kalibrasi. Setelah nonton reviewnya Kalibrasi, ini emang harus beli sih. Kalau di komik para ada, emang harus beli. Dan setelah kalian baca, kalau kalian punya kesempatan dan emang berburu komik Kala ini, endingnya tuh menarik sih. Maksudnya emang ada sosok yang luar biasa kuat yang harus diselesaikan. Cliffhanger sih. Tapi aku
investasi kita kan malah di saraganya. Benar, ya. Kalau kalahnya kita baru dapat di ending, di awal ini orang Kalah siapa tuh sih? apa? Siapa sih? Gitu. Dan itu ngomongin storytelling bener. Ya. Karena ya. aku dengar kalau komiknya di set gak panjang. Komiknya di set gak panjang. Ini lagi dibikin volume 2-nya, katanya kan volume 2 mau diselesain. Nah, jadi kita kan bertanya-tanya, kalah itu siapa, kalah itu apa? Karena kalah secara arti kan Waktu misalnya. bisa waktu, bisa mungkin masa. Ya. Ternyata pas di ending, oh kalah itu ini toh. Ya. Nah, terus kan kita, volume 2-nya kapan nih? Nah, ada itunya itu loh, itu. Dan musuhnya belum hilang. Nah, dan menurut itu cukup masih menacing, masih cukup good job ya, sih, cukup ya. good job sih. Mas Ya, Ram meramunya Oke banget. Oke. Yang jelas ini direkomendasiin ya, terutama buat pecinta komik silat, apalagi yang suka komik-komik jadul, ini tuh beneran oke banget sih. Nah, yang pembaca komik-komik lebih modern, kalau silat oke, tapi kalau kalian bacanya romance dan sebagainya, kayaknya bukan untuk kalian sih, kayaknya bukan untuk kalian. Betul. Oke. Apa lagi ya? Udah sih. Sayangnya kita tidak nyetok ya, tidak ada di Kuratoru nggak nyetok. Silakan kontak kayak, Mas Ram. Kontak Mas Ram, katanya mau ada cetakan batch baru. Oke. Kita tunggu aja sih, nanti kalau udah ada link atau apanya nanti akan kami sematkan juga kok di deskripsi, oke? Ya, thank you teman-teman. Kita ketemu lagi di obrolan komik lokal berikutnya. Bye, thank you.